الله أكبر الله أكبر أشهد Alhamdulillah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala aidan walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul, walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan satu petunjuk, wa dinil haq, kepada satu sistem yang Allah berikan kepada Muhammad, yaitu kitabullah Al-Quran, liyudhhira 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkan, untuk dizohirkan kepada sistem yang ada di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walaupun hari ini orang-orang musyrik menghalang-halangi sistem Allah. Oleh karena itu, pada hari ini, malam hari ini, kenapa banyak tantangan di dalam menjalankan tugas beliau. Hari ini pula kita juga banyak tantangan ketika kita membawa din Allah ini ke publik. Tantangan yang pertama yang menghalang-halangi kita ini untuk menzohirkan, yaitu orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Siapa itu orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang bergolong-golongan, orang-orang yang berkelompok-kelompok, untuk menghalangi program Allah, untuk menghalangi jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membanggakan satu sama yang lain. Itulah yang disebut oleh Allah musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa qalu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama habis membaca sejarah beliau, Nabi Muhammad SAW, bahwa beliaulah uswatun hasanah, contoh suri teladan yang benar kepada kita. Oleh karena itu, jangan lagi mengambil contoh-contoh yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Muhammad SAW fi uswatun hasanah, akhlak yang agung, cerminan kita, keinginan Allah dan ridha Allah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, bertindak bukan karena hawa nafsunya, tetapi memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini mari kita sama-sama memahami, merenungkan apa sih misi dan visi kita hidup di dunia. Kalau kita sudah tahu di mana startnya, di mana finishnya, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari ini orang yang di luar itu tidak mengerti apa sih misi dan visi kita. Padahal Allah sebutkan di surat 51, 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah ini min kulli amr, totalitas, fisil mikafah, enggak boleh setengah-setengah. Hari ini mari kita introspeksi diri. Apakah kita diciptakan oleh Allah begini aja? Makan, minum, tidur, cari duit. Apakah begitu aja?
Allah bersumpah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian semua kecuali untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah ini menjaga alam semesta, menjaga bumi Allah jangan sampai ada yang merusak. Karena kerusakan itu Allah nggak mau. Zaharal fasad bima kasabat aydin nas. Itu salah satu menzohirkan din Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa menjaga alam semesta ini, bumi ini, akibat kerusakan orang-orang yang tidak menggunakan sistem Allah yang diatur di dalam Al-Quran, maka pada saat itu iman kita ini sudah ada. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga sesuatu yang Allah suruh kita jaga, lantas kita tidak jaga, maka iman itu belum ada sama kita. Karena kenapa? Kerusakan itu identik dengan amalan-amalan syaitan. Kekacauan itu identik kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Islam datang untuk mensejahterakan kita, untuk memberi kedamaian, memberi kesejukan. Makanya Nabi SAW di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada alam semesta. Jadi bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam. Karena memang tugas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kesejukan, memberi kedamaian. Karena setiap 1000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul untuk membenahi kembali buminya yang telah dirusak oleh orang-orang yang jahil ini. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar di dalam mengucapkan. Yang saya ingatkan kepada kita, mari kita tahu fungsi hidup kita, startnya di mana, finishnya di mana. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi juga amanah Rasulullah, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Startnya itu di mana? Startnya itu membawa din Allah, menyampaikan din Allah kepada mereka. Sistem aturan kehidupan manusia, tata cara berkehidupan, berakhlak. Ini yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudanya di situ. Hudanya, petunjuknya di situ. Apa itu isi daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekira apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu kesejukan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini, atau kebahagiaan, atau kita sedikit banyaknya mengetahui bahwa di mana startnya, di mana finishnya, yaitu liudhira ala dini, haruslah sistem ini dimenangkan daripada sistem-sistem yang ada. Sekira itulah, walafu minkum.